Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Yuli, Bu Serli, sehat ya? Alhamdulillah sehat baik. Bu. Alhamdulillah. Baik Bu Yuli, Bu Serli, ini terkait dengan eh, pengelolaan kinerja yang harus kita lakukan dan juga bagaimana kita harus bersikap, kita harus berlaku gitu ya, terkait dengan peningkatan kinerja kita dalam mendidik anak-anak di kelas. Nah, di pengelolaan kinerja ini kan kita diminta untuk menentukan indikator kompetensi guru yang sesuai dengan diri kita nih, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan mungkin kelemahan kita bahkan gitu ya. Kita mau meningkatkannya di bidang apa nih di tahun ini. Nah, di kemarin kan sudah saya sampaikan juga mengenai pengembangan kompetensinya ya, dari beberapa kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial dan profesional itu ada indikator-indikator. Nah, kalau mungkin Bu Yuli dulu ya. Kalau Bu Yuli melihat diri Bu Yuli nih, kita refleksikan diri kita nih. Kita kira-kira kekurangannya dalam hal apa? Yang mau kita tingkatkan itu dalam hal apa? Itu kan kita bisa lihat dari indikator yang kemarin ya. Indikator yang ada itu Bu Yuli kira-kira mau meningkatkan di dalam hal apanya? Mungkin pengelolaan waktunya juga Bu. Pengelolaan waktu dan mungkin refleksi pembelajarannya. mau direfleksi. Berarti di kompetensi kepribadian ya. Kepribadian mengenai apa? Pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi atau yang dipilih yang, itu Bu ya? Itu Bu yang orang tua. Oh, berarti apa tuh Bu? Di sini nggak ada. Berarti karena Bu Yuli kelas 1 berkaitan erat dengan hubungan dengan orang tua. Komunikasi dengan orang tua ya, karena kelas 1 apa-apa masih harus selalu berkomunikasi dengan orang tua. Berarti yang mau Bu Yuli tingkatkan keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pembelajaran itu ya. Siap Bu. Kenapa Bu Yuli merasa milih ini kenapa? Karena masih kelas 1 ya Bu, dia harus butuh untuk pendampingan orang tua. Contohnya seandainya ada PR gitu Bu, kan setiap kali nanya, Bu Guru halaman berapa? Mungkin saya harus ke orang tua, misalnya Bu, Bunda ada PR nih saya halaman sekian-sekian. Mungkin bisa anaknya nanya ke orang tua tersebut. Jadi saya harus butuh hubungan dengan orang tua. Berarti pelibatan. Kalau untuk hal-hal lain, memang sih saya melihat Bu Yuli dalam kalau untuk melakukan pembelajaran yang mungkin berpusat pada peserta didik sudah oke. Dalam hal apa inovasi pembelajaran menggunakan digital juga sudah bagus ya, sudah cukup bagus. Berarti mau dalam hal keterlibatan orang tuanya juga nih yang mau ditingkatkan gitu ya. Siap, Bu. Oh gitu. Kira-kira Bu Yuli dalam indikator ini yang berkaitan dengan apa yang mau Bu Yuli tingkatkan gitu ke depannya ya di 2025 ini, punya program nggak kira apa yang mau Bu Yuli lakukan? Apa sih yang perlu dilakukan nih agar keterlibatan orang tua ya untuk menunjang pembelajaran itu bisa terwujud? Apa Bu Yuli kira-kira? Mungkin apa sih namanya, memanggil orang tua ke sekolah, sosialisasi tentang bagaimana anaknya di sekolah dan bagaimana solusinya sama orang tua murid tersebut. Misalnya seperti Ardi ya Bu ya, misalnya. Mungkin nggak satu orang aja orang tua, mungkin kalau ada yang masalah saya panggil ke kelas atau ke sekolah anak tersebut, gimana supaya pembelajarannya lancar di kelas. Jadi melakukan mungkin pertemuan dengan orang tua gitu ya. Perlu secara rutin nggak itu? Dalam pelibatan boleh rutin, boleh mungkin Bu 2 minggu atau sebulan sekali juga boleh Bu. Berarti rutin merencanakan apakah secara keseluruhan atau mungkin perlu bertahap, hanya yang bermasalah atau yang perlu peningkatan? Yang bertahap aja sih Bu, yang ada masalah. Yang perlu peningkatan gitu ya. Berarti nanti Bu Yuli programkan ya. Siap. Maksudnya yang perlu
komunikasikan orang tua siapa, itu dalam hal apa gitu ya. Berarti kan harus konsisten itu ya, continuous ini apa pelaksanaannya. Jadi sebulan Ibu ya. Nanti saya Boleh buat ya Bu sebulan ya. sekali dibuat, misalkan tanggal berapa di bulan ini, bulan Februari ini, tanggal berapa mau melakukan komunikasi dengan orang tua siapa gitu ya. Siap. Nanti ditulis ya Bu ya, dibuat Iya, jadwalnya gitu ya, jadwalnya. jadwalnya apa. Terus kira-kira selain itu apalagi yang mau Bu Yuli lakukan agar keterlibatan orang tua bisa lebih efektif nih? Apa sih namanya, mungkin Apakah melibatkan orang tua dalam hal untuk makan gratis? ya untuk makan gratis sudah ada Ibu ya, orang tua murid. Pokoknya setiap apa-apa kelas 1 itu melibatkan orang tua murid Bu, seperti makanan, membagikan makanan sehat, terus membersihkan kelas Bu, juga perlu bantuan orang tua murid juga. Apalagi ya, menjemput anak juga Bu, kan sudah ditungguin dan Bu, perlu dengan orang tuanya juga. Berarti itu perlu dikomunikasikan juga ya ke orang tua ya? Iya Bu. Nah, kira-kira menurut Bu Yuli nih, kalau Bu Yuli milih ini dengan kegiatan yang akan Bu Yuli lakukan, pasti kan nanti ada dampaknya gitu, dampak baiknya ya. Yang mudah-mudahan pasti berdampak dengan apa yang Bu Yuli lakukan, dampak pada anak didik. Berarti dampaknya kira-kira apa menurut Bu Yuli ini? Kalau saya harap anak itu jauh lebih baik dari yang awalnya, misalnya dia nggak mau belajar, pasti ketemu sama orang tuanya diajak ngomong ternyata ada perubahan Ibu. Terus yang tadinya nggak bisa baca jadi bisa baca gitu Bu. Maksudnya ada perubahan dari anak tersebut yang sudah kita hubungan baik dengan orang tua murid, yang sudah kita suruh ke sekolah berbicara. Baik, mungkin itu sementara dulu ya. Nanti Bu Yuli bukukan secara tertulis rencana Bu Yuli selama setahun ini ya, di 2025. Siap. Apa saja yang berkaitan dengan pelibatan kepada orang tua ya, pada orang tua. Jadi pelibatan orang tua ya Bu. Orang tua dan juga masyarakat sini. Dan jadi apa tadi Bu? Pelibatan waktu itu sudah di indikator sudah ditulis ya. Jadi pelibatan orang tua dan masyarakat dalam pembelajaran. Mungkin nanti ini Bu Yuli, pelibatan orang tua, mungkin Ibu bisa kasih masukan gitu ya. Siap. Ketika ada berkaitan dengan pelajaran apa nih? Mungkin ada orang tuanya yang berprofesi sebagai polisi misalnya, atau sebagai ABRI. Nanti bisa melibatkan orang tua sebagai narasumber di kelas. Nah, itu bisa juga. Nanti Bu Yuli pendekatan pada orang tua. Atau ada orang tua yang bekerja di rumah sakit misalkan. Nanti bisa memberikan pemadam, kan bisa memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Bahkan kalau pelibatan masyarakat, di sini kan kita ada orang tua masyarakat yang penjual tempe. Mungkin nanti bisa sekali bagaimana sih bikin tempe. Mungkin kelas 1 tidak secara realnya ya Bu ya. Tapi bagaimana tempe itu dibuat dari bahan apa aja, nanti bisa melihat proses seperti apa. Itu kan pelibatan masyarakat. Salah satunya gitu ya, bisa Bu Yuli jadikan sebagai bahan masukan. Kalau memang bisa dilakukan gitu ya. Baik, terima kasih Bu Yuli. Nanti mungkin setelah ini Bu lanjut ke Bu Sherly dulu ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.